Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar my brother? Video kali ini kita akan bahas mengenai permasalahan ketahanan pangan. Ikuti alurnya sampai dengan selesai agar tak ketinggalan pahamnya. Selamat mengikuti. Ketahanan pangan dapat dikatakan isu strategis di setiap negara. Mengapa demikian? Karena ketahanan pangan merupakan sektor penting dari suatu negara. Negara yang memiliki ketahanan pangan kuat, maka negara tersebut memiliki kedaulatan negara yang kuat pula. Wow, ngomongin soal pangan mungkin tidak ada habisnya. Akan tetapi, yang perlu dititik beratkan yaitu mengenai permasalahan dan peluang ketahanan pangan di negara kita. Bicara tentang peluang pangan, sampai kapanpun akan terus berlanjut dan tetap berkembang. Namun, dalam hal ini yang akan kita bahas adalah mengenai permasalahan ketahanan pangan yang umum kita hadapi. Sebelum ke dalam pembahasan, ada pertanyaan yang mungkin terbesit dalam benak pikiran. Kenapa sih harus pangan? Memangnya kalau nggak ada pangan, kenapa? Hehe. Mungkin ada sebagian dari kalian yang menganggap itu pertanyaan biasa. Bahkan mungkin ada yang menganggap itu nggak penting. Apalagi kalau yang bukan bidangnya. Ya nggak usah jauh-jauh. Dalam hal pangan kita lihat aja di sekitar kita. Mungkin ada di antara kalian yang pangannya tercukupi, bahkan lebih. Akan tetapi masih banyak saudara kita yang dalam urusan pangan kurang bersahabat. Jangankan untuk makan, untuk mendapatkannya saja belum tentu bisa. Pada video sebelumnya telah kita bahas mengenai konsep ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan memiliki aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keterjangkauan. Apabila dari keempat aspek tersebut terpenuhi, maka ketahanan pangan akan terwujud. Namun, yang kita lihat ternyata masih banyak yang menjadi kendala atau permasalahan yang kita hadapi. Untuk memiliki ketahanan pangan yang kuat, kita harus tahu dan mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan kita. Sebenarnya, apa sih yang menjadi permasalahan ketahanan pangan kita secara umum? Mari kita bahas, biar kita paham tentang pentingnya pangan untuk kita. Permasalahan-permasalahan ketahanan pangan itu ya antara lain, pertama, kepadatan jumlah penduduk. Gila, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki laju pertumbuhan penduduk positif loh, di mana jumlah penduduk kita sekarang diperkirakan 230 juta lebih di tahun 2020 ini. Terus, kenapa kok pertumbuhan penduduk ini menjadi permasalahan pangan? Gini, apabila laju pertumbuhan penduduk terus meningkat dan tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas pula. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya secara nasional. Makanya jumlah penduduk yang padat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia belum memiliki jaminan pemenuhan pangan yang sama, karena ketersediaan pangan di setiap wilayah juga berbeda-beda. Kita juga nggak mau kan jika terus-terusan mengambil langkah impor dan nantinya bergantung pada negara lain. Semoga bisa menjawabnya deh. Oke, next. Permasalahan kedua, regenerasi sumber daya manusia yang kurang. Sadar nggak sih kalian, jika para petani sebagai pahlawan pangan kita rata-rata sudah berumur tua. Bahkan berdasarkan data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa umur rata-rata petani Indonesia ada di atas 40 tahun.
Apabila kita tidak peka dan kritis, hal ini kan menjadi permasalahan serius dalam urusan pangan. Yang terjadi, banyak generasi muda kita yang kurang berminat, bahkan enggan jika bercita-cita menjadi petani. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang penting, di mana petani merupakan garda terdepan penyedia pangan. Jika bukan karena petani, pangan tidak akan tersedia di hadapan kita. Apabila mereka tidak ada yang meneruskan, kelak urusan pangan akan menjadi permasalahan. Maka dari itu, perlu menanamkan sugesti positif terhadap petani, terutama dalam hal kesejahteraan petani. Jika hal ini dibiarkan, jangan salahkan keadaan jika kita akan kekurangan bahan pangan. Jikalaupun ada, kita harus impor. Apabila impor, sama saja kita satu langkah mengalami kekalahan dalam hal perang ekonomi. Permasalahan ketiga, yaitu alih fungsi lahan. Tanpa kami jelaskan, harusnya kalian pasti sudahlah sangat dan sangat paham. Jika banyak lahan-lahan produktif pertanian kita yang beralih fungsi, ada yang menjadi perumahan, rumah makan, objek wisata, pabrik, dan lain-lain. Jika itu terjadi dan dibiarkan, bagaimana kita bisa menaikkan produksi di saat lahan yang akan kita gunakan tidak ada? Itu sama saja dengan kita punya keinginan tapi tidak dibarengi kemampuan, ya kan? Semoga kalian mengerti akan hal ini. Yang keempat, yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim yang tercermin pada adanya iklim El Nino, perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu udara, dan naiknya permukaan air laut akan mempengaruhi sistem produksi kita. Akibat dari iklim ekstrim pada pertanian tanaman pangan dapat menyebabkan kerusakan sumber daya lahan, penurunan luas tanam, penurunan indeks pertanian, peningkatan intensitas serangan hama, penurunan produktivitas, dan puso atau gagal panen. Jika hal tersebut tidak diantisipasi secara tepat, jangan harap ketahanan pangan kita terwujud. Nah, gimana? Udah ada gambaran kan? Bahwa sebenarnya ketahanan pangan kita dalam tantangan yang membutuhkan keseriusan dalam menangani permasalahannya. Jangan bicara soal swasembada pangan jika kita belum mampu menangani permasalahan dan ketahanan pangan. Jika pemangku kebijakan dan masyarakat tidak sadar akan hal ini, maka selamanya ketahanan pangan bakal terancam. Sekarang bukan saatnya saling menyalahkan, karena semua memiliki peran masing-masing. Ketahanan pangan bukan hanya urusan pemerintah semata, melainkan seluruh warga negara butuh bersatu dan kerjasama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mantap. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan update video tentang ketahanan pangan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.